Pagi, saudara mahasiswa, kali ini akan saya bahas alur pengajuan judul dan proposal skripsi secara teknis. Bagi Anda yang masih bingung bagaimana cara mengajukan judul serta menulis skripsi, mungkin channel ini jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang baik hatinya, subscribe channel ini mungkin akan membantu Anda dalam menulis skripsi, meningkatkan kinerja dan hasil penulisan skripsi saudara. Tekan tombol subscribe dan pencet loncengnya. Saudara, ada 3 atau 4 tahapan yang akan saudara lalui. Yang pertama, saudara mengajukan judul dan kerangka proposal ke dosen wali. Yang kedua, nanti dosen wali akan mereview dan memberi putusan setuju atau tidaknya judul atau kerangka proposal yang saudara ajukan. Setelah disetujui atau tidak, kalau disetujui nanti saudara langsung mendaftarkan judul dan kerangka proposal pada petugas pendaftaran di jurusan. Nanti yang keempat, di jurusan, ketua jurusan atau sekretaris jurusan nanti akan mereview dan memberi putusan diterima atau ditolaknya judul atau proposal saudara. Nanti jika setuju diterima, maka saudara akan langsung diberikan dosen pembimbing. Perlu diketahui pada tahap pertama ketika saudara mengajukan judul ke dosen wali, maka syarat dan administrasi harus terpenuhi. Yang pertama syaratnya adalah saudara sudah lulus mata kuliah metodologi penelitian dasar, ya, dibuktikan dengan fotokopi KHS. Kemudian saudara juga terdaftar sebagai mahasiswa di semester yang berjalan, ini dibuktikan dengan fotokopi KTM dan registrasi. Dan yang ketiga, ada Anda siapkan nota persetujuan dari dosen wali, biar dosen walinya tidak membuat sendiri, dosen wali tinggal tanda tangan. Saudara ketika menghadap kepada dosen wali, saudara sudah punya kerangka proposal yang akan saudara ajukan. Kerangka proposal ini tidak sebagaimana proposal lengkap, hanya mencakup beberapa item mulai dari bagian judul, ya, latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian pendekatan penelitian yang saudara pakai, survei literatur, dan ada juga penelitian terdahulu yang relevan. Nah, penelitian terdahulu yang relevan ini adalah terkait dengan penelusuran saudara terkait artikel jurnal penelitian yang terdahulu yang bisa saudara ajukan, yang bisa saudara komunikasikan untuk menjadi landasan dalam pengembangan skripsi nantinya. Setidaknya saudara punya 3 atau 5 artikel jurnal sebagai rujukan dan sebagai pembanding untuk judul dan proposal saudara. Oke, di tahap kedua, ketika Anda sudah menghadap dosen wali, maka dosen wali akan mereview. Biasanya dosen wali akan menyetujui atau tidak, ini ada beberapa alasan. Alasan ditolaknya beberapa judul itu biasanya yang pertama adalah skop penelitian terlalu kecil, artinya topik atau masalah penelitiannya tidak ada atau bahkan mudah diselesaikan atau mudah untuk dikerjakan. Jadi yang terlalu mudah itu akan segera ditolak oleh dosen wali. Begitu sebaliknya, saudara jangan sampai mengangkat skop yang terlalu luas, jadi sedang-sedang saja, tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit, tidak terlalu mudah, jadi yang sedang-sedang saja. Yang kedua, bisa jadi dosen wali ketika menanyakan terhadap saudara terkait dengan topik, saudara tidak mampu menjelaskan secara gamblang, ya, alasan pemilihan judul, mengapa saudara mengangkat judul itu, mengapa memilih lokasi tersebut. Nah, ini saudara harus kuasai. Dan yang ketiga, saudara biasanya terkait dengan metode penelitian yang saudara lakukan tidak sinkron. Nah, tapi biasanya dosen wali ini karena sifatnya adalah membimbing, maka kebanyakan akan memberikan masukan dan menyetujui judul yang saudara ajukan. Nanti selanjutnya saudara akan mendaftarkan judul setelah di ACC oleh dosen wali.
Di tahap ketiga ini saudara harus mendaftarkan judul pada petugas pendaftaran judul di jurusan. Nah, biasanya pada saat ini karena masa pandemi banyak jurusan yang melakukan proses pendaftaran melalui online. Saudara mulai dari pendaftaran sampai nanti pengumuman mendapatkan pembimbing itu diberikan melalui informasinya melalui link atau melalui online. Nah, saudara di tahap terakhir atau di tahap keempat, saudara pada dasarnya judul atau proposal saudara diterima atau ditolak, keputusan akhirnya ada di ketua jurusan atau di sekretaris jurusan. Biasanya ini beberapa alasan yang sering ditolak itu karena ada persamaan atau kemiripan dengan judul penelitian sebelumnya. Namun kalau saudara bisa menjelaskan alasan kemiripannya dan kebaruan yang bisa saudara ajukan, maka bisa dipastikan juga lolos lah. Namun kalau judul saudara itu dianggap terlalu banyak atau sudah banyak yang membahas sebelumnya, nah ini apalagi di homepage jurusannya ada judul yang sama dan persis, pasti judul saudara akan ditolak. Jadi saran saya saudara, terkait dengan judul atau topik skripsi saudara, saudara harus perdalam kemampuan saudara terkait topik. Kemudian saya sarankan sering-seringlah diskusi, mencari informasi terkait dengan topik, cari referensi-referensi dari artikel jurnal atau dari buku terkait dengan topik secara mendalam. Diskusi dengan teman, tentu Anda pilih teman-teman yang memahami terkait topik tersebut, dan jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan topik yang saudara ajukan kepada dosen wali. Jadi diskusi dengan dosen wali itu akan membantu saudara untuk memberi wawasan yang lebih luas. Sekali lagi, untuk mendapatkan ide atau gagasan yang baru, yang up to date untuk kepentingan penulisan judul, saudara memang harus banyak membaca, ya, membaca buku, membaca artikel, membaca lingkungan, ikut aktif dalam webinar bisa jadi ya di masa pandemi ini. Dan memang membuat judul itu ya tidak semudah membuat judul karangan liburan ke rumah nenek ya. Memang hidup ini bagai skripsi saudara, banyak bab dan revisi yang harus dilewati, tapi akan selalu berakhir indah bagi yang pantang menyerah. Sukses buat saudara, semangat dalam penulisan pengajuan judul dan proposal saudara. Demikian saudara, saya tutup dengan pantun, burung parkit hingga dikawan, meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.